Pemirsa, data pemilih kerap menjadi buah bibir berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pemilu. Menjelang pemilu 2024, misalnya data pemilih juga masih menjadi perbincangan penyelenggara pemilu dan pengurus partai politik. Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuhro mendorong penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk menciptakan pemilu yang kredibel dan berintegritas. Antara KPU dan Dukcapil Dalam Kementerian program Dalam Negeri Dialektika sudah TVMU, melakukan peneliti ahli satu utama Badan penandatanganan Riset dan Inovasi kerjasama dan Nasional sudah atau BRIN Siti Zuhro pihak Dukcapil mendorong juga pihak sudah penyelenggara menyerahkan pemilu untuk data-data melakukan kependudukan kolaborasi untuk dengan pemilih sejumlah pihak gitu. terkait Maka pendataan data tentunya pemilih tetap ini agar data yang bisa dihasilkan diproses akurat. ya lebih lanjut oleh KPU agar Siti Zuhro nantinya juga berharap pada pemilu bisa 2024 menghasilkan mendatang satu menjadi katakan pemilu gitu yang ya nanti berintegritas, di coklit mana ya pemilu yang Indonesia jauh harus lebih berkualitas teliti, dengan coklit yang mengedepankan jauh lebih kompetisi akurat kontestasi yang sehat. sehingga baik DPS, DPT yang akhirnya DPT ya khususnya itu adalah cara tentang persiapan menyongsong pemilu 2024 tentunya tidak bisa dipisahkan dengan persiapan yaitu data pemilih ya khususnya data pemilih tetap nantinya. Nah, tentu kita tahu bahwa belakangan ini antara KPU dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan satu penandatanganan kerjasama dan sudah pihak Dukcapil juga sudah menyerahkan data-data kependudukan untuk pemilih gitu, maka tentunya ini bisa diproses ya lebih lanjut oleh KPU agar nantinya bisa menghasilkan satu katakan gitu ya nanti coklit ya yang jauh lebih teliti, coklit yang jauh lebih akurat sehingga baik DPS, DPT yang akhirnya DPT ya khususnya itu adalah data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, data-data yang betul-betul akurat ya dan tidak nantinya tidak menimbulkan satu silang sengkarut karena pendataan-pendataan yang tidak akurat. Ya, ini biasanya yang muncul dari pemilu ke pemilu kita selama 5 kali pemilu nasional yang lalu. Lah, di pemilu nasional yang akan datang ke-6 ini gitu ya di tahun 2024 kita harapkan ada satu kerjasama yang baik gitu antara tentunya KPU gitu ya dengan pihak Dukcapil in case kalau gitu ya pihak KPU-nya dalam melakukan coklit gitu ya mungkin masih ada hal-hal yang menghambat gitu ya atau hal-hal yang masih menjadi rintangan lah ini yang perlu disinergikan dengan secara tangkas oleh pihak KPU RI gitu supaya sesegera mungkin masalah DPT ya ini menjadi hal yang tidak nanti akumulatif ya artinya ini akan menjadikan mungkin ketidakpercayaan publik karena data-data yang dikumpulkan itu ternyata silang sengkarut alias tidak absah gitu ya atau tidak konkret ya dengan realitanya. Memang pemilu kita, pemilu yang ke-6 kali untuk level nasional itu ini kita harapkan adalah pemilu sebagai pembelajaran yang tentunya bisa mendewasakan masyarakat luas dan pemilu yang akan datang sangat diharapkan menjadi pemilu yang berintegritas, pemilu yang betul-betul kita bisa menyaksikan Indonesia naik kelas gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bukan semata-mata pemilu yang hanya sekedar ini prosedur saja atau demokrasinya prosedural saja, tapi ini betul-betul pemilu yang substantif ya, yang betul-betul berkualitas, yang penuh dengan keadaban. Karena apa? Karena memang diniatkan untuk dalam pemilu ini adalah membangun trust. Ada trust building yang kita ikhtiarkan secara bersama, baik oleh stakeholders ya, khususnya peserta pemilu, yaitu partai politik, maupun penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, maupun institusi penegak hukum. Demikian juga dengan peran penting dari birokrasi itu sendiri dan civil society dalam hal ini. Jadi kita harapkan juga media khususnya gitu ya, dalam meliput, dalam memberikan informasi dan sebagainya itu terkait pemilu ini dikerucutkan secara bersama, hand in hand kita adalah untuk menyukseskan pemilu supaya hasilnya jauh lebih berkualitas, jauh lebih
menopang gitu ya, munculnya satu kompetisi kontestasi yang sehat, sehingga siapapun yang menang nanti itu baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden itu berakhirnya sungguh-sungguh bisa diterima oleh semuanya. Jadi tidak pokoknya menang gitu ya. Pembelajaran yang tentunya Tim TV bisa Mumo mendewasakan memberitakan. masyarakat luas, dan pemilu yang akan datang sangat diharapkan